Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang korosi. Nama saya Angelique Edith De Cristantio dengan NIM 061200110 dari Universitas Trisakti. Jadi saya akan menjelaskan korosi. Korosi itu sendiri dapat kita bilang sebagai serangan yang merusak logam karena logam tersebut bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya. Korosi disebabkan adanya faktor-faktor seperti faktor kimia fisika, faktor metalurgi, faktor elektrokimia, dan faktor termodinamika. Biasanya korosi kita sebut sebagai perkaratan. Contoh korosi yang paling umum itu adalah perkaratan besi. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana pada anode besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode lalu mengalir ke bagian lain dari besi tersebut, lalu bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Pada korosi terjadi reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu ada dua. Pertama itu reaksi reduksi. Reaksi reduksi dapat kita definisikan sebagai reaksi pelepasan oksigen, penangkapan elektron. Yang kedua itu ada reaksi oksidasi, yaitu reaksi pengikatan oksigen, pelepasan elektron. Jadi ada namanya laju korosi. Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu, yang dimana satuannya standarnya adalah milimeter per tahun. Tingkat ketahanan suatu material terhadap korosi umumnya memiliki nilai laju korosi antara 1 sampai 200 mm per tahun. Korosi dapat terjadi saat ada elemen yang hadir pada material logam tersebut. Jadi ada anoda. Anoda itu pada anoda terjadi reaksi oksidasi, maka daerah tersebut akan timbul korosi. Lalu ada elemen katoda. Pada elemen katoda terjadi reaksi reduksi, di mana daerah tersebut mengkonsumsi elektron. Lalu ada namanya metallic pathway, di mana tempat arus mengalir dari katoda ke anoda. Lalu ada elemen electrolyte, di mana artinya larutan korosif yang dapat mengalirkan arus listrik mengandung ion-ion. Lalu ada metode elektrokimia. Metode elektrokimia bertujuan untuk mengukur laju korosi dengan mengukur beda potensial objek hingga didapat laju korosi yang terjadi. Korosi dapat digolongkan menjadi 8 macam. Ada korosi galvanik, korosi celah, korosi umum, korosi sumur, korosi tegangan, korosi erosi, korosi selektif, dan batas butir. Jadi pada korosi tersebut dapat menimbulkan kerugian karena terjadi penurunan kekuatan material pada logam tersebut, dan setelah terjadi korosi itu mengakibatkan biaya perbaikan yang besar. Maka setelah suatu material mengalami korosi, perlu usaha pencegahan terhadap korosi agar kita tidak mengeluarkan biaya untuk perbaikan material-material tersebut. Jadi ada beberapa teknik untuk mencegah korosi. Yang pertama ada pengecatan, lalu ada chromium plating, ada tin plating, ada galvanisasi, dan ada sacrificial anode. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang korosi. Terima kasih.